Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 2205 10079. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai kasus hak cipta Tugu Selamat Datang antara Hengantung dengan PT Grand Indonesia. Ini saya akan menyebutkan kasus posisi, yaitu pada tahun 1962, Hengantung telah menciptakan sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk tugu yang berlokasi di bundaran Hotel Indonesia bernama sketsa Tugu Selamat Datang. Ciptaan tersebut telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan sertifikat hak cipta nomor 46190. Lalu pada tahun 2004, PT Grand Indonesia menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Tugu Selamat Datang sebagai merek terdaftar miliknya, sehingga pendaftaran logo Grand Indonesia tersebut melanggar hak cipta sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Baik, kita masuk ke bagian analisis. PT Grand Indonesia terbukti melanggar hak ekonomi atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang jika seseorang menggunakan ciptaan diperlukan izin dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Disebutkan pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini telah jelas disebutkan pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Disebutkan juga pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini tentu merugikan bagi pihak pencipta maupun pemegang hak cipta karena tidak mendapatkan keuntungan atau royalti atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Grand Indonesia, sedangkan PT Grand Indonesia mendapatkan banyak keuntungan atas penggunaan logo Tugu Selamat Datang secara komersial. Kemudian, PT Grand Indonesia juga melanggar hak moral dengan tidak mencantumkan nama Hengantung sebagai pencipta dan pemegang hak cipta di logo Tugu Selamat Datang tersebut yang menimbulkan pelaku plagiarisme oleh PT Grand Indonesia. Hal ini disebutkan pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Bahwa ketika pencipta meninggal dunia, ahli waris tidak boleh melanggar hak moral dengan tidak mengubah ciptaan tanpa izin pencipta. Disebutkan juga pada pasal 5 ayat 1 huruf C, D, dan E, yaitu hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Setelah meninggalnya Hengantung pada tahun 1991, ciptaannya yang berupa sketsa Tugu Selamat Datang otomatis jatuh ke tangan ahli warisnya. Hal ini terbukti dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Nomor Hukum Kekayaan Intelektual, .2 Kekayaan Intelektual .01.01.193 tertanggal 25 Oktober tahun 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang telah terdaftar, menjadikannya adanya hak ahli waris almarhum Hengantung sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Menurut pasal 58 ayat 1 huruf F, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk
seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Serta pasal 64 ayat 2 menjelaskan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini menjelaskan bahwa suatu ciptaan yang tercatat atau tidak tetap dilindungi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya analisis mengenai kasus hak cipta antara Hengamtung dengan PT Grand Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.